Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Kita lanjutkan pembacaan buku Bughyatul Muqtasid, syarah dari Bidayatul Mujtahid di halaman yang ke-11. Ini mungkin yang ke-7 ya, karena dari halaman 5 kita mulai. Nah, di sini dinyatakan bahwa wala budda fil bai', akad jual beli itu mesti dilakukan antara dua pihak atau lebih ya, baina isnain. Ada penjual, ada pembeli. Nah, kemudian yang menjadi barang ataupun objek jual beli itu bisa kemungkinannya adalah barang yang muayyan dan muhaddad, sudah ditunjuk, sudah ditentukan yang ini barangnya gitu kan, atau bisa saja sesuatu yang mausuf, dijelaskan kriterianya, speknya, dan itu menjadi tanggungan si penjual. Atau yang ketiga, objek akadnya adalah manfaat ataupun jasa, ya, manfaat dari suatu barang atau jasa yang diberikan oleh orang. Lalu kemudian itu tadi kalau bicara tentang barang yang dibeli, sekarang saman ataupun alat bayarnya. Nah, alat bayarnya itu bisa dia sudah muayyan atau bisa dia bentuknya barang ya. Kita membeli dan kemudian membayar pakai barang itu bisa. Atau menjadi utang gitu ya. Atau kemudian dibayar dengan jasa. Nah, di halaman sebelumnya itu ada pernyataan ainan bi ainin. Artinya adalah kita melakukan jual beli tapi menukarkan barang dengan barang, ya. Itu ainan bi ainin. Sehingga seperti apa contohnya? Kita mau beli rumah, lalu kemudian bayarnya pakai apa? Mobil yang sudah ditentukan. Rumah ini saya beli dengan mobil yang ini ya, gitu kan. Nah, ini kalau bahasa kita namanya jual beli sistem barter. Jadi barter itu juga jual beli. Lalu kemudian kalau nanti ya, uangnya atau saman dan musmannya sudah ojina, sudah ditentukan, maka berarti tidak boleh bagi para pihak untuk menukar atau mengganti sesuatu yang sudah dia tunjuk tadi, apapun sebabnya. Sehingga kalau dia bilang ini mobil yang ini gitu kan sudah ditunjuk, saya jual ke kamu, maka berarti dia tidak boleh menggantinya dengan mobil yang lain. Ya. Kalau misalkan nanti ternyata barang itu cacat, ya sudah dibatalkan akad jual belinya. Sehingga tidak bisa kita katakan kamu harus ganti dengan mobil yang lain. Jadi artinya akad yang tadi di cancel, kita buat akad baru pada barang yang baru. Nanti ada kok penjelasannya, gitu kata beliau. Nah, kemudian kemungkinan kedua, selain model barter tadi, jenis jual beli barang ketemu barang, bisa saja barang kemudian dibayar dengan sesuatu yang sifatnya fizimah, dalam tanggungan si pembeli atau utang ya. Al-ain ini berarti barang yang sudah ditentukan, yang ini ya barangnya gitu kan. Nah, dengan sesuatu yang mausuf fizimah. Ini syaratnya adalah selama sifat ataupun kriterianya ini sesuatu yang jelas gitu ya. Seperti saya mau jual mobil saya yang ini dengan bayaran gitu kan, sesuatu yang disebutkan kriterianya yang itu menjadi tanggungan si pembeli. Nah, atau nanti dalam skema salam itu kita minta, misalkan saya beli beras, jenisnya apa, kemudian berapa kilo, tapi kan tidak ditunjuk yang mana berasnya, hanya disebutkan kriterianya saja. Ya, ini nanti kita akan bersinggungan dengan akad salam. Atau yang ketiga, ya, tanggungan dengan tanggungan, zimmah dengan zimmah. Ini nanti utang ketemu utang. Jadi utang uang, utang barang. Sehingga sama-sama disebutkan kriterianya di tanggungan si pelaku akad. Nah, lalu yang berikutnya wakul wahidin min hadhihi salas
imma nasi'atun wa imma najizun. Nah, jadi dari tiga hal yang kita pertukarkan dalam jual beli tadi, barang, kemudian jasa, ataupun kemudian tanggungan berupa utang, ini kan ada tiga kemungkinan. Bisa saja serah terimanya tertunda, bisa saja serah terimanya disahkan. Itu juga. Nah, wa kullu wahidin min hadhihi aidan imma najizun min tarafain wa imma najizun min taraf al-wahid. Dan cash ataupun lunas tadi bisa saja langsung dari dua pihak. Penjual serahkan barangnya, pembeli serahkan uang. Atau bisa saja hanya dari satu pihak, penjual yang kasih barang tapi pembeli masih utang, atau pembeli kasih uang lunas, penjual belum kasih barang, gitu ya. Nah, fatakunu kullu anwa'il buyu tis'ah. Sehingga nanti kalau kita total-total, kita kali-kalikan, itu nanti akan menghasilkan 9 kemungkinan jenis jual beli. Ya. Nah, fa'aman nasi'ah minat torofain. Tapi kalau nanti model jual belinya adalah utang ketemu utang dari dua pihak, maka ini tidak boleh berdasarkan ijma para ulama, baik nanti bentuknya barang ataupun bentuknya tanggungan ataupun utang. Ya. Nah, ini yang diperingatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memberikan nasihat di hadapan manusia di Haji Wada. Beliau mengatakan inna awwala riba, riba yang pertama kali saya hapuskan yaitu riba kami, riba yang disampaikan oleh Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lam ta'khudhu fillahi laumatulaim. Jadi Rasul itu ketika bicara tentang agama Allah itu nggak khawatir akan dicemooh, akan diserang oleh keluarga dan yang lain. Ketika ada keluarga yang salah, yang menghalalkan riba, maka beliau akan berikan peringatan dan beliau tidak khawatir apakah nanti ada orang yang menganggap kamu tidak sopan, ya, menyalahkan keluarga dan yang lain. Beliau kalau itu salah ya sudah diingatkan, disampaikan ini keliru. Sehingga yang pertama kali beliau mulai adalah paman beliau sendiri. Ketika ada sesuatu yang keliru dan beliau salah pamannya, maka diberikan peringatan. Terutama tadi dalam konteks kita adalah kasus riba. Baik, itu yang kita bisa baca faedah pada kesempatan saat ini. Nanti insya Allah kita akan lanjut di halaman berikutnya. Semoga bermanfaat.